Mari berdialog dengan waktu. Waktu yang berkecimpung di dalam kehidupan ini. Waktu yang beriringan dengan takdir seseorang. Takdir yang tergaris secara samar namun sudah pasti adanya. Takdir itu baik atau buruk bukanlah hal yang perlu dipusingkan. Terlebih dengan segala yang telah kita lalui. Waktu, oh waktu. Terlampau lama kita bertegur sapa dengan hanya berdiam diri di tempat yang sama. Merenung, meratapi, bahagia, tertawa, dan bercanda bersama. Mencari puan kesana kemari tiada berujung. Di manakah pangkal ketenangan jiwa? Sudahkah kita menemukannya? Jiwa yang lelah dengan kehidupan dan hiruk pikuk dunia. Gemerlapnya malam dan berbinarnya siang, serta kota-kota yang semakin disibukkan dengan kegiatan-kegiatan. Lalu lalang, pejalan kaki, para pemotor, dan transportasi yang kini semakin macet. Namun jiwanya memang sudah rentah. Semua semakin samar ketika malam tiba. Tubuhku mulai rapuh karena mulai menua. Dimakan usia dan dimakan waktu yang ada. Hingga jiwa yang rapuh karena kekecewaan yang tercipta. Waktu memang dapat menjadi musuhmu, menusukmu dari belakang dan menghancurkanmu. Terkadang dia menjadi bumerang yang siap menyerang kapan saja. Menjadi bom waktu yang dapat meluluh lantakkan dirimu dalam sekejap. Namun ingat, ada jiwa yang semakin kuat. Karena ia mau mencoba dan selalu berjuang mendekat Sang Pencipta. Sang Penciptalah yang kekal, yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Waktu telah diatur olehnya dengan sedemikian rupa. Mungkin inilah intisari dari kehidupan ketika kita membiasakan diri menjaga waktu. Ketika waktu itu menjadi sebuah ibadah. Ketika waktu itu menjadi sebuah pelajaran. Ketika waktu itu menjadi sebuah kepangguhan diri, kekuatan diri, dan bukan untuk menyombongkan. Apa yang ingin kau sombongkan dari waktu? Semakin banyak kau lewati dengan waktu-waktu itu, bukannya semakin tinggi. Tetapi kau harus sadar, kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanyalah kecil di matanya. Coba kita renungi saat ini dan dengarkanlah. Waktu yang berirama bersama derap kaki kita. Sedekat urat nadi dan nafas ini. Melangkahkan maju bersama harap. Bersama masa depan yang akan kita gapai. Impian, cita, dan semuanya. Ingatlah ayat ini. Ingatkah surat ini di dalam Al-Quran? Surat Al-Asr. Yang artinya, demi masa. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Melainkan ia yang beriman dan ia yang beramal soleh. Setiap manusia memiliki jalan dan tujuan hidupnya masing-masing. Dengan caranya masing-masing. Tetapi tidakkah sama kita memiliki tujuan kebaikan? Tidakkah sama kita memiliki tujuan untuk mendapatkan surganya? Agar kita bisa bersama di keabadian. Bersama di keabadian yang terbaik. Berada di sisinya. Mungkin begini saja kita analogikan secara sederhana. Sudah sejauh mana sih kita memahami diri kita? Dan sejauh mana sih kita memanage waktu kita yang ada? Apakah saya ini seorang visioner? Bukan. Saya hanya bagian kecil dari orang-orang yang tidak berdaya di sini.
Saya hanya seorang pembelajar dan masih terus belajar hingga sampai kapanpun. Mungkin sampai ke liang lahat dan sampai kapanpun itu. Entah orang-orang memanggil saya itu seorang introvert, ekstrovert, atau ambivert, saya tidak peduli. Itu pendapat mereka kan. Tetapi yang saya tekankan di sini ketika saya dapat menghargai waktu saya, dapat memahami diri saya, dan apa yang bisa saya lalui dan saya lakukan dengan waktu saya yang tersisa ini. Coba kita bayangkan, sudah berapa banyak waktu yang kita habiskan selama ini. Misalnya, umur kita sudah 21 tahun, dalam sehari ada 24 jam. Dalam 1 jam ada 3.600 detik, dikalikan sajalah itu. Waktu kita tuh dilakukan untuk apa? Tidur, makan, bersenang-senang, atau melakukan hal-hal yang bisa mendekatkan kita dengan Sang Pencipta, beribadah. Kita analogikan lagi nih, ketika kita mengerjakan soal ujian. Kita mengerjakan soal ujian dengan 50 soal dalam waktu 1,5 jam. Tentu ada salah satu dari kita merasa waktu ini sangatlah cukup. Waktu ini cukup sekali loh. Bahkan 1 jam saja atau 1/2 jam saja aku bisa menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik. Tetapi ada sebagian dari kita juga merasakan 1,5 jam itu adalah waktu yang sangat kurang, apalagi untuk mengerjakan 50 soal. Mungkin kita berpikir orang yang mengerjakan lebih cepat itu adalah orang yang pintar. Tidak. Jangan pernah kalian berpikir seperti ini. Buanglah semua hal-hal itu jauh-jauh dari dirimu. Karena sesungguhnya bukan yang pintar ataupun yang bodoh yang selalu mendapatkan atau menyelesaikan pekerjaan itu dengan waktu yang seperti itu. Akan tetapi, bagaimana kita, aku, kamu, dan kita semua memaksimalkan waktu dan diri kita, serta menghayati dari tiap-tiap waktu yang telah diberikan oleh Allah SWT. Hargailah waktumu. Ketika hari ini kamu masih bisa tersenyum, melepaskan kebahagiaan, kesenangan, dan ketenangan bersama keluarga. Selama masih ada harap bahagia melangkah bersama. Ciptakan kebersamaan dan satukan tekadmu. Jadikan waktu sebagai sahabatmu. Ia adalah sahabat terbaikmu di dunia ini. Manfaatkanlah. Adalah hal yang sangat menguntungkan. Berbagi cerita kalian lalui bersama, menjalani kehidupan dengan tenang dan sejahtera. Maka, mari perbaikilah diri dan jagalah waktu ini dengan baik. Aku, kamu, kita semua adalah detik-detik yang terus berjalan dan hanya menunggu sampai kapan waktu ini akan habis dimakan masa.